Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu bab fikihnya sifat sholat ya Pak, cuman waktu itu lupa sampai mana gitu, lupa. Nanti saya evaluasi lagi sampai mana. Cuman hari ini masih fikih juga sebetulnya, tapi nanti kita akan ulas lagi bab sholatnya. Apa diulang aja dari awal nantinya ya? Ulang aja nantinya ya Pak ya, bulan depan aja ya diulang lagi dari awal. Cuman pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bab tentang hukum atau larangan mencela, larangan menghina. Karena kadang-kadang kan ini jadi latah, kita gampang mencela, gampang menghina. Apalagi budaya media sosial belakangan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi fusuq, mencela, menghina, termasuk menghardik saudara muslim itu adalah kefasikan, bagian dari kemunafikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Di bagian pertama Nabi menegaskan bahwasanya mencela manusia, mencela sesama muslim adalah sebuah kefasikan. Jadi jangan latah mencela. Termasuk juga hardikan-hardikan yang latah keluar, misalnya kita menghardik orang dengan panggilan wahai kafir misalnya, itu nggak boleh. Karena ketika kita melontarkan wahai kafir kepada seseorang, maka kekafiran itu akan kembali kepada diri kita sendiri, termasuk yang lainnya. Makanya dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, wa minal alfazil mujibati lita'ziri qauluhu li ghairihi. Di antara lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang menjadi laqab atau gelar-gelar yang digunakan untuk menghardik atau mencela orang lain, yang wajib dijatuhkan ta'zir, artinya dijatuhkan vonis pidana kepada pelakunya adalah qauluhu li ghairihi, ucapannya secara langsung kepada selain dia, orang lain maksudnya. Li ghairihi di sini menunjukkan bukan hanya orang muslim, juga kepada non muslim. Ucapan hardikan kepada orang lain, baik itu muslim ataupun non muslim, di antaranya ya fasik, wahai fasik, wahai munafik. Kadang-kadang kita ini karena nggak setuju dengan pendapat orang, alah lu munafik.
Jadi kita latah, mungkin emosi, kesel gitu Pak, alah munafik. Karena nggak setuju sama ustadznya, itu ustadz munafik misalnya. Seringkali karena gara-gara nggak sepaham, dengan gampangnya kita mengabaikan orang dengan menuduhnya munafik atau fasik. Itu nggak boleh. Ya kafir, wahai kafir, nggak boleh juga. Ya fajir, wahai pendosa, nggak boleh juga. Wahai orang yang celaka, nggak boleh. Nah, termasuk juga panggilan-panggilan binatang. Ya kalb, wahai anjing, nggak boleh. Biasa kalau lagi emosi itu Pak, teriak kan begitu, nggak boleh itu. Kemudian ya himar, wahai keledai, nggak boleh. Termasuk juga saya lihat orang sekarang latah Pak. Sejak tahun 2018 ke sini itu latah, kampret, kecebong, kadal gurun. Kadrun itu kan kadal gurun kan? Nggak boleh itu, karena itu nama-nama hewan semua. Sekarang yang lagi rame kemarin bajing dan bajingan, nggak boleh juga itu. Kalau menjuluki orang bajing saja nggak boleh, apalagi menjulukinya bajingan. Sekedar bajing saja sudah nggak enak ngedengarnya, apalagi nyebutnya bajingan. Bagong atau membagongkan misalnya. Hal-hal yang kita sering menggunakan nama-nama hewan. Nah, ini kalau menurut hukum Islam, ucapan-ucapan itu layak dijatuhkan ta'zir, layak untuk dipidana. Walaupun ucapan itu dilontarkan kepada orang non muslim. Ambil contoh, ya kafir, wahai kafir, nggak boleh. Jangan sekali-kali Bapak Ibu datang ke rumah sakit Immanuel ketemu dokter, wahai dokter kafir, obatilah saya. Kata dokter, gua suntik mati lo nanti ya. Itu menyakiti itu Pak, menyakiti hati orang, nggak boleh. Itulah mengapanya kalimatnya li ghairihi, kepada siapapun orang lain, baik muslim ataupun non muslim, kita nggak boleh mengucapkan itu semua. Jangan latah, hati-hati lisan kita, karena setiap perkataan bisa kembali untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus hati-hati. Makanya la yarmi rajulan bil fiski awil kufri ilar taddat anaih. Jangan sekali-kali melontarkan seseorang itu kepada orang lain bil fiski, dengan panggilan fasik, awil kufri, kafir, kecuali pasti ucapan itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Hanya kalau ngomongin orang kiri, nah kiri dia dewek nantinya. Kucing balik kepada dirinya sendiri. Harus hati-hati. Baik, kemudian kalimat yang kedua, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Itulah mengapa menjaga jiwa manusia itu menjadi wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatalan nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, padahal bukan karena orang itu membunuh atau menghilangkan jiwa orang lain, au fasadin fil ard, bukan pula karena dia telah berbuat fasad di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi menghilangkan satu nyawa manusia itu hukumnya sama seperti membunuh semua umat manusia. Kemudian yang berikutnya, waman ahyaha, barang siapa yang menjaga jiwa manusia, memelihara kehidupan, faka'annama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia telah menghidupkan semua umat manusia.
Nah, yang kita garis bawahi begini, Pak. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard. Ini kan ada catatan berarti. Barang siapa yang menghilangkan jiwa bukan karena jiwa. Maksudnya apa? Orang itu boleh dihilangkan nyawanya kalau karena sebab dia habis membunuh orang lain. Apalagi zaman dahulu itu nggak ada negara. Zaman Arab itu nggak ada negara. Arab jahiliyah itu, Pak, nggak ada negara, adanya qabilah, suku. Masing-masing qabilah punya aturan masing-masing. Nah, kalau anggota suku A dibunuh oleh anggota suku B, maka yang membunuh itu harus dibunuh juga, kisos namanya. Harus dibunuh juga. Kalau tidak, akan terjadi perang antar suku. Maka diserahkan yang membunuh ini tadi untuk dikisos, dihukum mati juga, atau mereka berdamai. Itulah sebabnya muncul hukum kisos. Jadi hukum kisos itu hukum sebelum Al-Quran diturunkan malahan. Kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah. Karena kalau tidak nyawa balas dengan nyawa, maka akan terjadi perang suku. Jadi nyawa yang hilang lebih banyak lagi. Akan berbeda dengan kondisi dan situasi masyarakat yang sudah punya negara, yang sudah punya aturan, dan sudah ada penegak hukum. Beda, Pak. Makanya ketika kita sudah punya aturan yang berlaku, hukum yang berlaku, ternyata hukuman mati nggak sembarang karena menghilangkan nyawa orang. Nah, di Indonesia menganut hukuman mati itu untuk pembunuhan berencana. Contohnya Ferdi Sambo. Contohnya kan begitu. Karena ada unsur begitu. Mengapa? Ini bagus. Itulah kita digunai akal untuk menerapkan hukum itu. Dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran hukum di Indonesia ini. Saya 2012 itu sedang di Mekah. Jadi ada kejadian di Arab itu. Kejadiannya begini, TKW membunuh anak majikan. TKW ini membunuh anak majikan gara-gara trauma, sering disiksa oleh majikannya. Sering disiksa, badannya kurus, jarang dikasih makan. Traumanya membuat dia akhirnya dendam, lalu membunuh anak majikan. Sebetulnya si TKW ini membunuh anak majikan dalam situasi dan kondisi gangguan kejiwaan. Ada faktor psikologi yang membuat dia menjadi begitu. Nah, si majikan ditelepon istrinya, suaminya, anak kita dibunuh oleh Siti misalnya namanya. Suaminya dari kantor panik, pulang ngebut. Karena ngebut ada dua anak kecil nyebrang jalan ketabrak, mati dua. Vonis pengadilannya apa? Si TKW dihukum mati karena membunuh anak majikan. Si majikan dihukum mati gara-gara numbur dua anak kecil. Nah, hukum itu artinya kalau membabi buta, Pak, itu nggak baik juga kan? Tidak ada pertimbangan si TKW ini membunuh karena faktor gangguan kejiwaan. Tidak ada pertimbangan juga si majikan numbur gara-gara kepanikan, kan begitu? Mestinya hukumannya bukan hukuman mati itu kan? Bisa ada solusi yang lain. Ah, begitu maksudnya. Jadi balik lagi bahwasanya sahnya menghilangkan nyawa orang satu karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Ada yang kedua, au fasadin fil ard, atau karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Kata fasad di sini bukan pembalakan liar, Pak, bukan. Bukan reklamasi pantai, bukan. Apa sih yang disebut dengan fasad ini di sini? Yang dimaksudkan au fasadin fil ard di sini adalah melakukan perbuatan makar yang akibat perbuatannya akan menumpahkan banyak darah umat manusia. Makanya dalam sabda Nabi dikatakan begini, wa tarikul dinihil mufariqul jamaah. Yang dimaksudkan di sini adalah keluar dari nilai-nilai pokok ajaran agama, yakni memberontak kepada al-jamaah, pemerintah yang sah. Bugoh, Pak. Maka ulama sepakat bugoh itu halal darahnya. Bugoh itu apa? Melawan negara atau pemerintah yang sah.
Jadi halalnya darah manusia itu kalau dia melawan negara atau melawan pemerintah yang sah. Ini untung nggak dipakai di Indonesia. Kalau di Arab dipakai. Mengkritik hak raja, hukum pancung. Dalilnya hadis ini nih, hukum pancung. Sudah ada kisahnya Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi itu dipreteli, lalu kemudian dilarutkan jasadnya sampai hancur. Jadi nggak bisa lagi dikubur, Pak, masuk septic tank langsungan. Mengapa itu dilakukan? Orang pakai dalil hadis ini. Hadis melawan negara, itu halal darahnya. Ya, kita juga nggak mau beragama sesaklek, itu nggak mau juga sih, Pak. Tapi kita ambil hikmahnya, oh ternyata ndak boleh melawan negara itu. Makanya ada hadisnya, man kharaja minas sultan wa faraqal jamaah. Tak ulangi, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari negara atau melawan negara. Contohnya apa? NII. Jelas itu NII itu, Pak. Mereka buat negara dalam negara. Darul Islam. Kata Darul Islam saja sudah melawan negara itu. Kalau dia nyebutnya Darussalam itu benar. Nanggru Aceh Darussalam itu nggak melawan negara. Brunei Darussalam. Brunei itu nggak boleh mengatakan Brunei Darul Islam, nggak boleh. Mengapa tidak boleh dikatakan Brunei Darul Islam? Karena pada dasarnya nggak ada konsep negara Islam, nggak ada. Yang ada itu adalah negara damai, negara selamat. Nggak ada satupun kan konsep negara Islam itu nggak ada. Yang ada adalah negara yang selamat, negara yang damai. Makanya Brunei Darussalam. Nggak bisa kerajaan diklaim sebagai Darul Islam, nggak bisa. Karena di Quran juga nggak ada istilah ajaran kerajaan harus turun menurun, monarki absolut dan lain sebagainya misalnya. Makanya Islam itu tidak mengatur juklak dan juknis tentang bagaimana bernegara, karena diserahkan kepada kita semua. Nah, ketika orang mendirikan Darul Islam, maka sudah jelas-jelas dia ingin melawan negara. Karena dipelihara, dibiarkan saja Darul Islam sama NII itu, jadilah dia Al Zaitun, Pak. Jadi Al Zaitun itu negara dalam negara gitu. Punya imam itu levelnya dia sudah kepala negara. Imam itu berarti mereka menganut sistem imamah, mirip dengan sistem keamiran gitu. Jadi mereka kayak Umar bin Khattab kan sistem orang menjiplaknya sistem keamiran, maka Amirul Mukminin. Nah, kalau dia imamah, maka dia imam. Itu sudah negara dalam negara. Maka orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, lalu dia melawan kepada negara yang ada, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Jadi begitu. Yang disebut au fasadin fil ard adalah melakukan tindakan makar atau tindakan bughah. Dalam bahasa hadis Nabi, wa tariqul dinihi mufariqul jamaah. Tak ulangi, wa tariqul dinihil mufariqul jamaah. Keluar dari batas maksimal ajaran agama, memisahkan diri dari negara, maka itu halal darahnya. Itu yang diperkenankan. Artinya kalau bukan karena dia menghilangkan nyawa orang lain satu, dan kalau dia bukan karena melawan negara atau memberontak, makar, maka tidak sah menghilangkan nyawa orang lain. Termasuk, mohon maaf Pak, begal. Begal itu kalau kita main hakim sendiri sampai dia mati gara-gara kita gebuki, maka semua yang gebuki itu kena dosa membunuh orang lain. Benar, kena dosa membunuh itu Pak. Kita kan cuma ngikutin emosi aja kan Pak. Wah, emosi, ada yang bawa balok gebuk, ada yang bawa batu gebuk, ada yang bawa mobil lindas, mati itu si begal. Maka semua akan kena hukum dosa menghilangkan nyawa, membunuh. Hati-hati, makanya lebih baik serahkan saja dengan yang berwajib. Kesel Pak Ustadz, motor hilang terus, ya namanya kriminalitas ya Pak. Tapi tidak perlu harus dibayar dengan nyawanya. Kecuali begini,
Si begal itu ditangkap, kan begitu ditangkap, melawan aparat penegak hukum, melawan nih. Terpaksa polisi nembak, mati, nggak apa-apa. Atau begalnya kelahi sama kita, dia mau ngerampok harta kita, kita kelahi, matilah begalnya tadi karena berkelahi sama kita, nggak dosa kita. Kalau kita yang mati, kita mati syahid. Karena mengapa? Kita mati dalam keadaan membela harta kita, mati syahid. Kan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya mati syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan dirinya mati syahid. Yang dikatakan membunuh itu begalnya sudah minta ampun. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Udah jangan gebukin lagi saya. Masih kita gebukin, kita patiin. Nah berarti kita kena dosa membunuh. Jadi tidak ada perlawanan lagi dari begal yang bersangkutan. Baik, ini hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua. Sebentar Pak. Hadis yang kedua tidak tercantum di sini. Ya, hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia itu yang keduanya itu menyebabkan mereka kafir atau bagian daripada kekufuran. Jangan sekali-kali dilakukan. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Nah, ini juga hati-hati. Mencela nasab orang lain, tidak boleh. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, niyahah, meratapi mayit, itu bisa menyebabkan kekufuran. Baik, saya jelaskan satu persatu karena nggak boleh dibaca terjemahannya saja. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab orang lain. Kalau tadi mencela orangnya, ini mencela nasabnya, nggak boleh. Termasuk juga rasis, mencela sukunya, dasar Cina misal ya Pak. Jangan orang mulia dan hina bukan karena sukunya, betul nggak kira-kira? Dasar Jawa, orang Jawa itu Pak suku yang paling banyak dibully dulu. Pantasan orang Jawa itu bisa hidup di mana saja karena paling siap dibully gitu. Kan begitu. Sempat ada beberapa suku itu malu kalau punya mantu orang Jawa. Mantu kamu orang apa? Jawa. Alah Jawa katanya. Seolah-olah begini, kalau sukunya Jawa lebih rendah gitu, suku dia lebih mulia. Nggak boleh itu. Mulia atau hina orang bukan karena sukunya. Semua dua macam kan, ada yang baik, ada yang jahat, betul nggak kira-kira? Orang Jawa itu ada yang baik, ada yang jahat. Orang Lampung itu ada yang baik, ada yang jahat. Tergantung, dua-duanya ada semua. Jadi tidak boleh kemudian orang merasa dengan sukunya lebih mulia. Memang dulu kebudayaan orang Arab itu selalu merasa lebih mulia dari suku orang lain. Itu dari dulu Pak. Makanya orang Arab sampai zaman sekarang tuh masih ada yang merasa kalau Arab itu lebih mulia dari suku-suku yang lain. Masih ada itu. Makanya harus selalu diingatkan. Makanya dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke area Masjidil Haram, ke area Ka'bah, untanya nggak bisa masuk karena sesak manusia. Waktu itu baru 10.000 itu Pak, belum lagi penduduk Mekah kan, apalagi sekarang ya 2 juta lebih orang kalau naik haji. Dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi nggak bisa membawa untanya ke area tawaf, terpaksa untanya ditinggalkan, beliau jalan. Sahabat gubah, ngapa Rasulullah jalan? Mestinya Rasulullah tetap naik unta, ada pengawalan untuk mengamankannya sampai ke depan Baitullah. Nabi kemudian melarang para sahabat melakukan itu semua. Hari ini kita sama di hadapan Allah. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Karena sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan masyarakat Arab jahiliyah.
wa ta'adumaha bi abaiha, yang kebiasaan orang Arab itu membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Jadi hati-hati, itu memang kebudayaan masyarakat jahiliyah, membangga-banggakan nasab itu. Maka sampai kemudian mereka dilaknat oleh Allah gara-gara mencela Nabi nggak punya anak lanang kan. Muhammad nasabnya nggak berguna, Muhammad nasabnya terputus karena dia nggak punya anak lanang, Pak. Karena kebiasaan mereka membangga-banggakan nasab leluhur itu, kebiasaan. Maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh secara arogan merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Tidak boleh. Islam ini bukan agama kasta. Mengapa kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena dia tidak mendapati kelas sosial di dalam Islam. Semua sama, nggak ada istilah darah biru, darah hijau. Kira-kira kita ini darahnya apa Bapak Ibu? Biru apa hijau? Merah, kan begitu? Nggak boleh kemudian ada orang yang merasa lebih istimewa. Nggak ada warga agama kelas 1, nggak boleh, nggak ada. Semua sama. Lalu Nabi membacakan firman Allah setelah hadis tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, mulia karena ketakwaannya. Jadi bagian dari kekufuran itu adalah merendahkan nasab orang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, wan niyahatu anal mayyit, niyahah, meratapi mayit, itu termasuk bagian dari kekufuran. Ya, kita ini bersyukur Pak, dengan adanya ajaran Islam ini kita bersedih boleh, tapi tidak meratap. Meratap itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, karakteristiknya ada 3 meratap orang Arab jahiliyah itu. 1, mencukur rambut secara sembarangan, serampangan. Suami meninggal, potong-potong rambutnya Pak, meratap. Yang kedua, menampar-nampar wajah. Yang ketiga, merobek-robek pakaian, termasuk juga benturin kepala ke dinding. Nah, yang begitu adalah ratapan, dan itu bagian dari kekufuran. Jangan pula Bapak Ibu seperti fatwa Wahabi, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Begitu ditanya, emang dalilnya apa ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya? Kan harus pakai dalil. Anak-anak muda zaman sekarang mentang-mentang dapat share tema ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan, berhenti semua tahlilan. Coba baca dulu isinya itu. Apa yang dilarang di situ tuh? Ternyata nggak ada hadis yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Hadisnya mengatakan begini, innal mayyita atau al mayyitu yu'adzabu bimaniha alaih, sesungguhnya mayit di kubur itu disiksa gara-gara ratapan atasnya. Jadi bukan tahlilan, tahlilan beda ratapan. Apa kata mereka? Ya tahlilan itu ratapan Ustadz, enak aja. Ratapan itu tadi menggampar-gampar muka, motong-motong rambut, kemudian menyorobek-robek pakaian. Kalau tahlilan, ada nggak orang tahlilan mukulin mukanya dewe? Kan nggak ada. Itu tahlilan. Lalu dia nyerempet-nyerempet, kan ada makanan Ustaz, boleh dong. Menghidangkan makanan terkait orang meninggal tuh boleh. Kan ada 2 hadis terkait dengan itu. 1 tentang Ja'far. Ja'far meninggal, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman, hidangkan makanan buat keluarga Ja'far. Yang kedua, Nabi memakamkan sahabat Nabi, kata Nabi longgarkan kepala dan kakinya. Habis itu begitu pulang, istri almarhum minta Nabi dan sahabat mampir ke rumahnya untuk makan hidangan istri almarhum. Dia nyembelih kambing, ini pulang dari makam itu Pak, dan Nabi makan bersama para sahabat. Yang Nabi komplain kambingnya itu tidak dibeli kepada pemiliknya, tapi dititipkan lewat orang, kan begitu.
Nah, kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Kalau itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Makanya ada kebiasaan orang Lampung, kalau yai, nyai, siti meninggal, nyembelih kambing, kebo malahan. Ya gimana orang menggalang nggak pakai kebo? Kebonya memang banyak soalnya. Nah, apa itu disebut dengan ratapan? Ya enggak lah. Itu kan bagian dari sedekah, boleh-boleh saja. Nabi sendiri yang lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi, Pak, sedekahan kambing dibagi-bagikan, nyembelih kambing disedekahkan kepada kerabat tetangga. Sedekahan ini atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Kan Sahih Muslim ini, nomor hadis 4464. Boleh-boleh saja. Jadi itu tidak termasuk ratapan, tidak termasuk niyahah, itu termasuk dari sedekah. Kan sedekah terkait dengan orang pasca meninggal sunnah hukumnya. Ya silahkan saja. Minimal kata Nabi, bagikan air minum. Kalau nggak mampu air minum jadilah. Kalau mampu silahkan lebih. Saya ceramah di Padang Cermin. Beberapa jamaah sudah bubar takziahan, pulang balik ke tempat takziah lagi. Lo ngapa? Kata yang punya sahibul hajah, sahibul musibah. Kok pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Enggak, kata jamaah, ini beseknya. Lo ngapa? Ketukar nggak ya? Karena begitu dibuka di rumah mau dimakan, ayam 1 ekor. Pikir jamaah ini punya ustadz ini paling. Punya ustadz, kekasih ke jamaah gitu. Salah gitu. Makanya untung Pak Ustadznya masih di sini, kata dia. Kami pulangin. Kata tuan rumah, enggak. Emang semua besek isinya 1 ekor ayam. Oh. Nah, saya sudah mikir, tadi yang dimasukin ke mobil saya 10. Berarti 10 ekor. Waduh, bisa hajatan langsung, Pak. Mengapa dilakukan itu? Ya dia sedekah karena memang dia ada. Mengapa dia sedekahnya ayam? Karena dia punya kandang ayam. Kata dia, ayam potong sekandang ini nggak usah dijual, sedekah kita untuk orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Nah itu kalau mau dihukumi ratapan ya nggak bisa lah, Pak. Itu bukan ratapan, itu sedekah namanya. Jadi sedemikian rupa. Baik, sampai di sini dulu, kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Saya membaca dalam semua kitab perbandingan madhab ya, Pak. Bidayatul Mujtahid misalnya, Rahmatul Ummah atau Mizan Kubro, sarahnya itu 4 madhab sepakat sholat itu wajib diqodho tanpa perbedaan pendapat. Jadi sholat yang ditinggalkan di masa lalu itu wajib diqodho. Kita tuh salahnya begini, mengapa ada pendapat ngapain diqodho, kan begitu. Itu sebetulnya salah memahami kalimat ulama. Kalimat ulama itu begini, jangan suka menyia-nyiakan waktu-waktu sholat dengan alasan nanti juga bisa diqodho. Nah itu nggak boleh. Sengaja, kok kamu nggak sholat? Gampang, ntar juga bisa diqodho. Nah itu nggak boleh. Sengaja menyia-nyiakan sholat karena bisa diqodho. Justru sebetulnya kita harus ngomong begini, ngapa kamu rajin sholat? Ketimbang saya suruh ngodok sekaligus nggak kuat, mending saya sholat aja dari sekarang. Nah itu yang benar kalimatnya. Karena disuruh ngodok ya berat, Bapak Ibu. Aslinya wajib diqodho. Ya hitung aja kalau Bapak Ibu pernah 10 tahun nggak sholat, kodok 10 tahun gitu. Ya benar, kalau berat, Pak. Ini 4 madhab loh. Emang si fatwa ini keluar di zaman para imam yang belum ada orang bertahun-tahun nggak sholat itu. Karena imam-imam mazhab itu nggak ada yang tinggal di Indonesia sih. Coba dulu kalau tinggal di Indonesia, tahu dia orang Indonesia malas-malas sholat kan gitu. Jadi apa? Karena memang belum ada kasus orang bertahun-tahun nggak sholat atau Islam KTP lah istilah kita itu kan. Umurnya sudah 70 tahun. Balik umur 10 tahun, berarti 60 tahun mukallaf. Wajib ibadah. Selama 59 tahun nggak pernah sholat. Tobat di usia 70. Itu suruh mengkodok selama 59 tahun. Gempor itu, Pak. Mengkodoknya itu. Tapi harus diniatkan kodok dulu. Usahakan dikodok sholat.
Kodok itu menjadi wajib menurut 4 mazhab. Nah tinggal kalau nggak mampu mengkodok, ya tadi dosa sama Allah tuh enak Pak. Ada yang namanya taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Taubat yang semurni-murninya itu tidak ngulang lagi. Walaupun tetap ingin saya sampaikan begini, kendati pun kita tidak mengkodoknya, kita jangan pernah mengatakan cukup taubat aja, ngapain kodok. Salah pula ngomong begitu, salah. Ya Allah, kalau saya mengkodok nggak sanggup, cuman saya taubat nggak ngulang lagi, mah bener tuh kalimatnya, nggak jadi masalah. Apakah iya sholat sunnah itu bisa nutup sholat wajib? Bisa. Jadi yang pertama, cara nutup sholat wajib itu yang bolong satu, mengkodoknya. Satu, cara yang pertama mengkodok. Kalau nggak sanggup mengkodoknya, memperbanyak sholat sunnah. Itu yang kedua. Jadi memperbanyak sholat sunnah itu alternatif kedua. Karena pada hari kiamat nanti Allah bertanya sama malaikat, wallahu a'lam, padahal Allah mengetahui kan Pak. Kata Allah, gimana amal umat Muhammad itu? Bolong-bolong ya Allah sholatnya, kita geret aja ke neraka. Ntar dulu kata Allah, lihat ada sholat sunnahnya enggak? Ada ya Allah. Sudah, sholat sunnahnya tutupkan kepada kekurangan sholat wajibnya. Tapi ingat, sholat sunnah cuman nambel, ibarat baju bolong tambelan. Ya jangan sampai bajunya nggak ada, mau nambel kemana? Harus ada bajunya dulu biar bisa nambel kan? Itu maksudnya. Jangan nggak sama sekali sholat wajib itu. Jadi begitu ketentuannya Pak. Jadi kita boleh pilih alternatif kedua, memperbanyak sholat sunnah. Tapi bukan berarti itu pun angkat lahir, tidak juga. Ada Pak orang yang nggak pernah sholat sama sekali masuk surga, ada. Jadi kita juga nggak bisa terlalu kaku kan. Ada pilihan ketiga. Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga kan, malah bab-bab awal, bab keberapa itu? Bab kedua tentang taubat. Udah bunuh 100 orang, yang ke-100 malah ustadz. Gara-gara dia bunuh ke-100 bikin dia nanya sama ustadz tadi, orang alim lah kalau orang dulu kan. Tuan, saya ini sudah bunuh 99 orang. Kalau saya taubat Allah terima nggak? Kata si ustadz, ya enggak lah, udah kebanyakan dosa kamu. Kamu pasti masuk neraka. Pikir dia tanggung amat 99. Pasin aja cepek sekalian. Maka dibunuh si ustadz tadi itu. Pas 100. Nah tapi beberapa bulan kemudian malaikat lewat lagi. Kesamber malaikat lagi kan. Pengen taubat lagi dia. Nanya lagi sama orang alim. Ustadz, saya pengen taubat, tapi sudah bunuh 100 orang. Yang ke-100 malah ustadz. Pikir saya tanya, jangan-jangan 101 gua nih. Enggak, ustadznya nggak jawab. Kata dia, kalau kamu tobat, tobatmu diterima. Asal tobat beneran. Syaratnya jangan tinggal di kampung ini, karena di sini banyak maksiat. Pergilah kamu ke barat, di sana ada orang yang mengajarkan kitab suci. Teman-temanmu adalah orang-orang baik semua. Pergilah dia ke barat. Persis betul cerita Sun Gokong ini Pak. Sun Gokong pergi ke barat, habis banyak bunuh kan Sun Gokong itu. Pergi ke barat bersama Cut Pat Kai dan siluman kerbau, ditemani sang Buddha guru ya. Pergi ke barat, nah mati tengah jalan. Orang ini mati di tengah jalan, belum nyampe. Nah oleh malaikat adab mau dibawa, gua sikat nih orang. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maka dia layak masuk neraka. Udah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, nggak bisa. Orang ini sudah azam untuk bertaubat. Kata Allah kepada malaikat pendamai, damaikan mereka. Diukur. Kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, taubat tidak diterima. Tapi kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, Allah terima taubatnya. Begitu diukur, hanya selisih sejengkal. Lebih dekat dengan kota yang dia tuju, maka dia dibawa malaikat rahmat masuk surga. Ini belum pernah sholat loh Pak. Nah, juga begitu. Makanya saya kalau jawabnya begitu Pak Haji, selalu yang pertama wajib kodok, yang kedua alternatifnya perbanyak sholat sunnah, yang ketiga kalau benar taubat nasuha, Allah maha penerima taubat. Itu jawabnya begitu. Pasti bapak-bapak milih yang nomor 3 kan. Milih yang pertama, teker. Tapi ada yang milih pertama tuh banyak Pak. Kalau ada yang begitu bagus, dia pilih yang paling baik berarti.
Baik, masih ada ibu-ibu, silakan. Silakan Ibu. Mana? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Mengapa keluar ucapan Imam Nawawi tentang bolehnya apa mesti dijatuhkan takzir kepada orang yang mengeluarkan julukan-julukan hewan, itu karena berimplikasi membawa sakit hati orang yang mendengar. Jadi kalau yang sedemikian itu tidak menyakiti dan memang bagian dari guyonan, yang demikian itu hukumnya jadi dimakfukan namanya Pak, dimaafkan. Tapi saya nggak mengatakan dibolehkan ya, beda loh. Dimaafkan sama dibolehkan tuh beda. Kalau dibolehkan kita asu-asu terus nanti ya Pak. Artinya sebaiknya dihindari, walaupun buat guyonan, sebaiknya dihindari. Tapi perkataan guyonan orang Jawa Timur, asu misalnya, itu selama itu memang bentuk guyonan dan budaya komunikasi, sah-sah saja. Artinya dimaafkan. Tidak termasuk kefasikan yang disebutkan di sini tadi. Hanya saja itu kan budaya yang jelek tuh. Ya kayak ini Pak, Bu. Saya mohon maaf ya, terucap ya. Tapi ini kalau nggak dicontohkan nggak ngeh juga kita. Kacuk makmun. Nah, ini saya ngomongnya aja berat itu Pak. Tapi orang Lampung sama orang Sumatera lancar betul ngomong begitu tuh. Lancar betul. Walaupun itu guyon Pak, ngakak ketawa, tapi jangan ya Pak, jangan diomongkan lagi, sudah. Ya nggak enak itu. Woi, kalau dulu mah iya Pak, ngomong begitu melancar-lancar aja, cuman jangan lagi. Kalau kita ngomong begitu jangan lagi. Karena ngapa? Ya secara moral kan nggak enak betul didengar kan, nggak enak betul didengar. Nah itu contoh tadi, asu termasuk semua tadi itu kan. Hal-hal begitu memang karena jadi budaya guyonan, tidak menyakiti hati orang, tapi sebaiknya tidak diucapkan. Jadi begitu. Jadi saya sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Insya Allah ya Bu, Pak, kita mulai bab fikih salatnya bulan depan saja ya. Itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.